Tuhan Yesus berfirman, ada Kristus palsu pada akhir zaman. Jika ada orang berkata kepadamu, lihat Kristus ada di sini, atau Kristus ada di sana, jangan percaya. Karena akan bangkit banyak Kristus dan nabi palsu yang membuat tanda-tanda dan mukjizat. Jadi jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang pilihan. Amin. Pendeta dan penatua berkata, klaim Tuhan telah datang itu palsu. Dan Tuhan yang berinkarnasi adalah Kristus palsu. Iya. Apa dasarmu mengatakan itu Tuhan Yesus yang kembali? Iya, tolong jelaskan pada kami. Pertanyaanmu itu sangat penting. Dunia agama tidak berani menyelidiki jalan yang benar karena ayat ini. Benar. Mereka percaya Tuhan yang berinkarnasi itu palsu. Ini tipu daya. Namun bukankah itu tidak logis? Dia ada benarnya. Apa itu benar? Apa yang Tuhan Yesus firmankan? Di tengah malam ada teriakan, mempelai laki-laki datang, sambutlah dia. Jadi apa kalian percaya Tuhan akan kembali? Tentu, bagaimana mungkin tidak? Kami merindukan kedatangan Tuhan selama bertahun-tahun. Kami sudah menunggunya. Jika kalian sungguh percaya Tuhan akan kembali, kenapa tidak menyelidiki jalan yang benar? Kenapa tidak mencari suara Tuhan? Jika kalian bisa mendengar suara Tuhan, kenapa takut Kristus palsu akan menipu kalian? Jika tidak menyambut Tuhan karena takut tertipu, bukankah sama seperti tidak makan karena takut tersedak? Benar. Bukankah orang seperti itu seperti gadis bodoh? Benar. Kini bisakah kalian melihat inti masalahnya? Pendeta dan penatua berkata, klaim Tuhan telah datang itu palsu. Apa mereka percaya Tuhan akan datang kembali? Apa mereka rindu kedatangan Tuhan? Banyak orang hanya mendengarkan ucapan pendeta. Itu bodoh. Mereka tidak bisa menyambut Tuhan. Benar. Kau benar juga. Kami memang bodoh. Namun ucapan pendeta masuk akal. Jadi kami mendengarkan. Itu benar. Kalian percaya Tuhan atau pendeta kalian? Tentu saja Tuhan. Jika percaya Tuhan, kenapa mengikuti pendeta dan penatua dan bukannya menaati firman Tuhan? Apa maksudmu? Iya, jelaskanlah. Dengarkan firman Tuhan Yesus ini. Jika ada orang berkata, lihat Kristus ada di sini atau Kristus ada di sana, jangan percaya. Karena akan bangkit Kristus dan nabi palsu yang membuat tanda-tanda dan mukjizat. Jadi jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang pilihan. Lihatlah, aku telah memberitahumu. Apabila orang berkata, lihat, ia ada di padang gurun, jangan pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah percaya. Karena seperti kilat dari timur dan bersinar ke barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia. Amin. Bukankah firman Tuhan ini menjelaskan Kristus palsu? Tanda yang paling jelas dari Kristus palsu adalah menipu dengan mukjizat dahsyat. Kristus palsu hanya bisa meniru pekerjaan Tuhan dan menipu dengan menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat. Amin. Benar. Namun firman Tuhan juga menjelaskan bagaimana Kristus akan kembali. Karena seperti kilat dari timur dan bersinar ke barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia. Amin. Anak Manusia akan datang. Siapakah dia? Kristus yang berinkarnasi. Benar. Tepat. Tepat. Anak Manusia berarti dia akan lahir dari manusia. Seperti Tuhan Yesus yang berinkarnasi. Dia tampak seperti orang biasa, tetapi esensinya adalah Tuhan yang berinkarnasi. Ya. Dia bisa mengungkap kebenaran dan memberi jalan hidup. Amin. Jadi, untuk tahu siapa Kristus, hanya perlu melihat apa dia mengungkapkan kebenaran. Ini terang masuk akal. Kenapa agama hanya bicara tentang waspada terhadap Kristus palsu, bukan berfokus pada cara menyambut Anak Manusia? Bukankah ini mengambil firman Tuhan di luar konteks? Benar.
Bukankah ini dengan sengaja menghalangi orang menyambut Tuhan atas nama waspada terhadap Kristus palsu? Ini salah satu trik iblis. Wah, Itu benar sangat sekali. iya. Ini salah satu trik iblis. Tuhan yang Maha Kuasa datang bukan untuk menunjukkan mukjizat, tetapi melakukan penghakiman demi menyucikan dan menyelamatkan manusia. Amin. Ini membuktikan Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Amin. Persekutuan ini sangat jelas. Iya, Kau benar. benar. Kini kita tahu cara membedakan Kristus palsu. Yang meniru Tuhan Yesus dengan tanda-tanda dan mukjizat, itu Kristus palsu. Dia yang mengungkap kebenaran adalah Kristus yang benar. Benar. Ini metode yang bagus. Kenapa kita melewatkan hal ini? Iya. Itu benar. Tuhan Yesus berfirman, Kristus palsu menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat. Sekian lama belajar Alkitab, kita tidak mengetahuinya. Iya. Jangan mengandalkan gagasan manusia. Kuncinya tahu cara mendengar suara Tuhan. Benar. Dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan perkataan Roh kepada gereja. Amin. Kalimat itu diulang 7 kali. Kalimat ini jelas penting. Aku menerima Tuhan yang Maha Kuasa karena firman-Nya adalah kebenaran. Punya otoritas dan kuasa, tidak ada manusia yang bisa bicara seperti itu. Itu sebabnya aku tahu, ini firman Roh Kudus dan suara Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali, yang menggenapi nubuatnya. Ada banyak yang bisa kukatakan, tetapi engkau tidak bisa menerimanya saat ini. Namun ketika Dia Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau ke dalam kebenaran. Amin. Amin. Proses menerima Tuhan yang Maha Kuasa adalah ditaklukkan firman Tuhan, dihakimi dan dihajar, tercerahkan di tengah-tengah kebodohan, dan melihat terang dalam kabut. Proses ini membawa manusia bertatap muka dengan Tuhan saat membaca firman-Nya. Mereka yang belum membaca firman-Nya mungkin tidak mengerti. Akan kuberi contoh. Di zaman hukum Taurat, setelah ujian Ayub, dia mendengar suara Tuhan, dan inilah katanya. Aku mendengar tentangmu dari kata orang, tetapi kini aku melihatmu sendiri. Maka aku membenci diriku dan menyesal dalam debu dan abu. Beginilah rasanya mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Hanya yang bisa mengungkapkan kebenaran dan menghakimi yang merupakan penampakan Tuhan. Yang tidak bisa mengungkapkan kebenaran adalah Kristus palsu. Ini tak bisa dibantah. Benar. Apa menurut kalian Kristus palsu bisa mengungkapkan kebenaran? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Aku tidak tahu. Karena Kristus palsu adalah peniruan oleh iblis. Tidak punya kebenaran dan tidak bisa mengungkapkannya. Adakah orang di dunia agama yang bisa mengungkap kebenaran? Tidak. Sama sekali tidak. Bisakah manusia mengungkapkan kebenaran? Tidak. Sama sekali tidak. Hanya anak manusia yang bisa mengungkapkan kebenaran dan menghakimi di akhir zaman. Benar. Kristus palsu yang menipu orang hanya mengandalkan tanda dan menyebarkan kesesatan. Iblis tidak punya kebenaran, hanya bisa melakukan tanda dan mukjizat saja. Dia bahkan tidak bisa menciptakan semut, tetapi berani meniru Tuhan dan Kristus. Inilah artinya Kristus palsu. Iya. Kita bisa membedakan Kristus yang benar dan palsu dari kemampuannya mengungkapkan kebenaran. Ini prinsip paling akurat dan tertinggi. Amin. Ya, prinsip ini benar. Sesuai firman-Nya. Tuhan berfirman, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Amin. Tepat. Hanya ada satu Tuhan, Dia Sang Pencipta. Dan politeisme itu keliru. Hanya Tuhan yang bisa mengungkap kebenaran. Ini mutlak. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran dan semua orang menjadi yakin.
Bukankah ini pekerjaan Tuhan? Ya. Iya, benar. Jika tidak percaya, silakan bacalah firman-Nya. Baca semua firman-Nya, kalian pasti akan yakin. Iya. Dia mengungkapkan begitu banyak kebenaran. Jika orang masih tidak melihat itu pekerjaan Tuhan, berarti mereka buta. Teramat buta, buta yang tak bisa disembuhkan. Benar, aku sungguh buta. Kami sangat buta. Aku rasa sekarang aku mengerti. Kita perlu melihat apakah firman Tuhan yang Maha Kuasa itu kebenaran, baru bisa menentukan apakah Tuhan Yesus telah kembali. Benar. Ini adalah kunci untuk mengetahui Kristus yang benar. Mari kita baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, bacakan. Bacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa.